ada satu fase dalam hidup yang kita itu sama sekali nggak pernah diajarin tentang itu, yaitu fase ketika hidup kamu mulai berkembang, tapi hidup kamu malah mulai terasa lebih sepi. Bukan karena kamu yang bingung atau hilang arah, tapi justru malah kamu tuh baru nemuin arahnya. Bukan juga karena kamu kehilangan orang, tapi justru karena kamu itu mulai menemukan diri kamu. Dan ini tuh cukup ironis ya. Semakin diri kita itu berkembang, justru semakin dikit circle kita atau semakin dikit orang yang bakal jalan bareng atau ada di sebelah kita. Nah, di titik itu atau di poin itu, justru malah orang kebanyakan nyerah. Karena kenapa? Karena orang gak kuat, karena dia gak mampu berada di titik dimana dia mendapatkan kesepian itu. Legasi bukan cuma soal harta, tapi legasi bisa tentang pola pikir. So welcome to the legacy of Mulki. Ada sebuah penelitian dari University of California yang menurut gue ini cukup menarik ya. Ketika seseorang mengalami personal growth yang signifikan, justru mereka sering mengalami fase kesepian sementara. Karena mereka itu mulai meninggalkan versi lama dari diri mereka. Dan versi lama itu terhubung sama lingkungan mereka yang lama. Nah, ketika mindset kamu berubah, prioritas kamu juga mulai berubah. Dan ketika prioritas kamu berubah, lingkungan kamu juga ikut berubah. Carl Jung itu bilang, "People will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own soul." Karena menghadapi pertumbuhan, sering juga artinya itu kita meninggalkan kebiasaan yang lama. Dan itu rasanya sepi banget. Ini ada teori yang sangat terkenal ya, namanya The Four Burners Theory. Yang ini tuh teorinya menganalogikan tentang hidup kamu itu sebuah kompor dengan 4 tungku. Tungku yang pertama itu keluarga, tungku yang kedua itu teman, tungku yang ketiga itu kesehatan, dan tungku yang keempat itu pekerjaan atau purpose. Dan teori ini tuh mengatakan sesuatu yang sangat jujur, bahwa untuk menjadi sukses itu kamu gak bisa menyalakan semua tungku dengan kekuatan yang penuh. Jadi kamu harus bisa mematikan satu, atau untuk menjadi luar biasa, mau gak mau, itu kamu harus matiin 2. Dan ini bukan karena kamu gak peduli. Kita itu kan sebagai manusia itu punya limitasi ya, punya kekurangan, punya batasan. Dan energi manusia itu terbatas. Dan hidup adalah tentang memilih apa yang benar-benar penting. Ini cerita pas Steve Jobs balik ke Apple itu di tahun 97. Apple itu ada di ambang kebangkrutan. Dan keputusan pertama yang dia ambil itu bukan nambahin banyak hal, tapi justru menghilangkan banyak hal. Dia matiin banyak tungku, dan dia benar-benar fokus sama hal yang paling penting. Dan Steve Jobs itu pernah berkata, "Focus is not about saying yes, but focus is about saying no." Mengatakan tidak pada kenyamanan dan mengatakan tidak pada versi hidup yang biasa-biasa aja. Dan akhirnya dari fokus itu, Apple berubah jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Tapi fokus itu datang dengan harga, yaitu kesepian. Dan juga cerita kompor dengan 4 tungku ini terjadi di Mark Zuckerberg. Dia itu ngebangun Facebook di saat umurnya 19 tahun. Sementara orang lain seusianya itu sibuk ngejalanin kehidupan yang normal. Nah, dia ngabisin waktunya itu ngebangun sesuatu yang bahkan gak pasti, belum pasti. A lot of progress comes from focusing intensely on the right thing. Bahkan seorang Elon Musk itu pernah tidur di pabriknya Tesla. Dan dia kerja itu hampir 100 jam per minggu. Terus dia itu bilang, "Work like hell, put yourself through hell." Nah, kenapa nih si Elon Musk sama si Mark Zuckerberg itu segitunya? Karena mereka tahu sesuatu. Untuk ngebangun sesuatu yang luar biasa, kamu juga harus rela ngejalanin hidup yang tidak biasa. Dan itu sering berarti kita tuh harus matiin beberapa tungku yang lainnya. Kayak misalnya mungkin tungku keluarga, tungku temen, dan akhirnya menjalani fase kesepian. Dan ini tuh ceritanya bukan tentang Steve Jobs aja atau Elon Musk atau si Mark Zuckerberg, tapi ini tentang kamu. Mungkin kamu juga ngerasain sekarang, ketika kamu udah mulai fokus ngebangun masa depan, kamu juga mulai ngurangin yang namanya nongkrong, kamu ngurangin distraksi,
kamu juga mulai ngurangin hal-hal yang dulu terasa normal. Dan tiba-tiba ada momen dimana akhirnya kamu ngerasa hidup lebih sepi. Dan ini tuh bukan karena kamu kehilangan orang sebenarnya, tapi karena kamu sedang berkembang. Naval Ravikant kan bilang, loneliness is the price of greatness. Kesepian seringkali itu adalah harga dari pertumbuhan. Gue tuh juga ngerasain ini di diri gue sendiri ya. Ketika kayak gue mulai ngebangun bisnis, ketika gue mulai coba banyak banget hal, dan ketika gue juga mulai fokus sama purpose, tujuan. Ada beberapa hal yang akhirnya tuh jadi berubah. Kayak misalnya prioritasnya mulai berubah, lingkungannya mulai berubah. Dan jujur ada fase dimana gue juga ngerasain kayak, aduh kok ini sepi banget ya gitu. Tapi justru di situ gue akhirnya sadar sesuatu, kalau misalnya kesepian itu bukan tanda kita itu kehilangan sesuatu. Justru kesepian itu adalah ruang untuk bertumbuh, ruang untuk menjadi versi diri kamu yang lebih baik. Ini ada sebuah penelitian dari Stanford University nunjukin bahwa kemampuan untuk melakukan delayed gratification atau menunda kenyamanan saat ini adalah salah satu prediktor terbesar untuk kesuksesan jangka panjang. Artinya tuh orang yang mampu fokus dan mengorbankan kenyamanan sementara itu tuh memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk mencapai hal yang juga lebih besar. Nah, ini penutup dari gua. Kalau misalnya kamu sekarang tuh lagi ngerasa kayak lebih sepi dari sebelum-sebelumnya, nah itu tuh mungkin bukan berarti kamu tuh justru malah mundur, tapi bisa jadi itu justru tanda-tanda kamu mulai berkembang. Ya dalam banyak hal, mungkin dari secara mental, kedewasaan. Karena gak semua orang itu berani matiin tungku kenyamanan untuk nyalain tungku purpose atau tujuan. Percaya deh, nanti suatu hari nanti ke depannya, ketika kamu ngelihat ke belakang, di situ kamu akan sadar bahwa kesepian yang pernah kamu alamin kemarin itu tuh gak ngehancurin kamu, tapi justru kesepian itu akan membentuk kamu. Dan di saat itulah legasi kamu dimulai.